Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rizky Nawati dengan NIM 1921211086 HKI 5C dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai perceraian. Nah, perceraian merupakan suatu perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Pasangan tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada lagi ikatan yang resmi. Pasangan yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, perceraian tidaklah menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Begitu juga dengan sebaliknya. Perceraian pada pasangan yang telah memiliki keturunan, kemungkinan perceraian menimbulkan masalah psikoemosional bagi anak-anak. Perceraian sendiri adalah hal yang sama sekali tidak dibenarkan dalam agama manapun. Namun pada kenyataannya, karena berbagai masalah yang ada dalam kehidupan keluarga yang membuat perceraian yang sebenarnya tidak dibenarkan dijadikan jalan keluar bagi pasangan suami istri, karena tidak bisa menyelesaikan konflik secara baik-baik. Perceraian juga merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian tidak hanya terjadi pada orang-orang kelas bawah, tapi juga terjadi pada orang-orang yang mempunyai perekonomian yang lebih dari cukup. Dengan kata lain, perceraian dapat saja terjadi pada pasangan suami istri manapun. Namun pada kenyataannya perceraian terus saja terjadi dari tahun ke tahun dan tingkat perceraian terus saja meningkat. Mengenai dasar hukum talak atau perceraian, dalam hukum Islam memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak, seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalaqquhunna liiddatihinna wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum la tuhrijuhunna min buyutihinna wa la rujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinati wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri lallaha yuhdisu ba'da dzalika amru. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka tepat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Demikian pula dalam bentuk melarang seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran la ta'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzuwan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula, dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddati tadunaha famatta'uhunna wasarrihuhunna sarahun jamilah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh untuk melarang melakukan talak yang mengandung arti hukum yang mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi, talakillahi alaihil khala abgodu. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Nah, selanjutnya mengenai macam-macam talak itu ditinjau dari segi tata cara bercerai di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama cerai talak. Cerai talak itu putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu, dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu, tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami, sedangkan menyampaikan talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca. Pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama. Kemudian cerai gugat. Cerai gugat adalah
suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan dari pengadilan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.